Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi nih di video aku. Video terakhir di semester ini kayaknya. Tapi kayaknya emang iya terakhir. Pokoknya video kali ini tuh mau bahas tentang review materi praktikum biologi perikanan dari pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir. Karena tadi udah UP kan. Oke, langsung aja ke materi, tapi sebelumnya kalian pasti penasaran kan tentang apa sih biologi perikanan, emang belajarnya tentang apa aja. Jadi biologi perikanan ini pokoknya studi mengenai ikan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Tapi kita harus tahu dulu tentang aspek-aspek biologi perikanannya, kayak aspek pertumbuhan, reproduksi. Ternyata biologi perikanan ini memiliki 2 cabang ilmu. Yang pertama itu ada natural history atau ilmu yang mempelajari tentang bagaimana sejarah ikan, bagaimana daur hidup ikan, makanan ikan, serta perkembangan dari populasi suatu ikan. Nah, yang kedua itu ada dinamika populasi, yaitu tentang dinamika populasi suatu ikan, tentang mortalitas, tentang rekrutmen, stok, dan lainnya. Nah, di awal tadi kan aku udah nyebutin ya aspek-aspek biologi perikanan. Jadi emang ada beberapa aspek dalam biologi perikanan ini, seperti aspek reproduksi ikan, pertumbuhan ikan, analisis makanan ikan, dan kita bisa juga mengetahui kebiasaan makan dari ikan tersebut serta interaksi terhadap spesies-spesies lain. Aspek pertama yaitu adalah aspek pertumbuhan. Pertumbuhan itu apa? Pertumbuhan itu adalah pertambahan panjang maupun berat pada suatu organisme dalam jangka waktu tertentu. Nah, dalam aspek pertumbuhan ini terdapat beberapa analisis data yang dilakukan, yaitu seperti panjang, berat, hubungan panjang dan berat, faktor kondisi, serta dapat mengetahui apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pada ikan. Aspek yang kedua itu aspek reproduksi. Reproduksi itu kan bagaimana suatu organisme itu dapat melanjutkan keturunannya agar populasinya itu tetap bertahan. Nah, aspek reproduksi ini terdapat juga beberapa analisisnya, kayak analisis tingkat kematangan gonad atau TKG, indeks kematangan gonad atau IKG, rasio kelamin antara jantan dengan betina, lalu ada juga fekunditas atau jumlah telur yang dihasilkan oleh induk, serta perhitungan diameter telur. Aku mau kasih tahu nih fakta-fakta dari aspek reproduksi ini. Yang pertama dari TKG dulu ya. Jadi ternyata TKG setiap ikan atau tingkat kematangan gonad setiap ikan itu berbeda-beda loh. Jadi ada TKG ikan yang hanya mencapai 4, ada yang mencapai 5, 6, bahkan 7. Nah, terus juga nih fekunditas. Ternyata fekunditas ikan air tawar itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan ikan air laut. Kenapa? Coba kalian cari tahu sendiri. Kita bakal masuk ke aspek ketiga, yaitu analisis makanan ikan. Tapi sebelumnya semoga kalian udah tahu ya jawabannya kenapa tadi fekunditas ikan air tawar itu jauh lebih rendah daripada ikan air laut atau ikan yang suka bermigrasi. Oke, lanjut aja ke aspek analisis makanan ikan. Jadi di aspek analisis makanan ikan ini terdapat juga beberapa analisis yang dilakukan. Oh ya, sebelum ke analisis yang dilakukan, aku mau kasih tahu dulu nih, makanan ikan tuh ada berapa urutannya sih? Jadi makanan itu ada urutannya ya guys. Jadi ada 4 urutannya. Yang pertama itu ada makanan utama ikan. Yang kedua itu ada makanan pelengkap, ketiga ada makanan tambahan, dan yang terakhir, urutan terakhir adalah makanan pengganti. Nah, kalau ini kalian pasti udah tahu ya, karena tipe-tipe makanan ikan tuh ya kayak plankton, nekton, bentos, sama ada detritus. Terus juga kalau berdasarkan jenis kelompok makanannya, itu ada karnivor, omnivor, sama herbivor. Oke, kita bakal lanjut lagi ke analisis yang ada di aspek makanan ikan. Jadi yang pertama itu ada index of preponderance atau indeks bagian terbesar. Jadi kenapa kita harus melakukan analisis index of preponderance atau biasa disingkat IP ini? Karena yang tadi sudah aku jelasin, karena urutan makanan ikan tuh ada bermacam-macam ya, ada 4 yang utama, pelengkap, tambahan, sama pengganti. Nah, jadi dengan analisis IP ini kita dapat mengetahui apa saja makanan utama pada ikan atau makanan pelengkap, makanan
pengganti atau makanan tambahan dari analisis isi makanan dalam usus ikan tersebut. Lanjut lagi, ada yang namanya penentuan luas relung makanan. Jadi luas relung makanan ini dapat menentukan makanan ikan tersebut tuh beragam atau enggak sih. Jadi di dalam suatu habitat kan pasti berbeda-beda stok ikan atau stok makanannya ya. Jadi dengan analisis luas relung ini kita dapat mengetahui apakah makanannya beragam atau tidak. Dan yang terakhir itu ada penentuan tumpang tindih. Nah, kalau tumpang tindih ini atau tumpang tindih relung, jadi kita dapat mengetahui nih, ikan itu selektif nggak dalam memilih makanan. Oke, jadi review materi biologi perikanan dari pertemuan 1 sampai terakhir itu udah selesai. Sebenarnya masih banyak lagi yang belum disampaikan, terutama tentang rumus-rumus analisis datanya, karena rumusnya itu jujur banyak. Jadi kalau misalkan ditampilkan dalam video ini kayaknya harus berjam-jam ya. Jadi yang umum-umum aja yang bisa saya sampaikan, tapi semoga dapat bermanfaat ya. Makasih banyak buat kalian yang bisa nonton sampai saat ini, sampai akhir ini, karena jujur kalian yang bertahan nonton sampai akhir itu adalah orang yang keren. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf nih apabila dalam penyampaian materinya dapat kata-kata yang berbelit atau tidak pantas didengar atau kurang masuk untuk dipahami. Mohon maaf karena saya juga lagi belajar. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!